Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tiga Arja Fazillah. Saya selaku Direktur Utama dari PT Zentel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran penting atau peran Direktur Utama pada perusahaan kami. Langsung saja akan saya jelaskan. Oke, langsung saja akan saya jelaskan mengenai perusahaan kami. Order to Cash atau O2C adalah alur layanan dari pelanggan mengajukan layanan sampai pendapatan tercatat di keuangan. Proses ini memastikan layanan aktif, tagihan sesuai, dan transaksi tercatat dengan benar. Lalu ada beberapa poinnya juga. Dan kita juga ada alur proses pembayarannya, yaitu dari order, aktivasi, billing, pembayaran, lalu pencatatan keuangan, proses end-to-end layanan pelanggan, dan terintegrasi lintas direktorat. Oke, saya Ahmad Sohid Darmawan. Di sini saya sebagai Direktur Teknologi akan menjelaskan tentang gambaran umum order to cash. O2C ini bukan cuma soal jualan dan nagih, tapi proses end-to-end yang memastikan layanan aktif, tagihan sesuai, dan uang benar-benar masuk ke perusahaan. Di sini ada contohnya order, aktivasi, billing, pembayaran. Selanjutnya ada lintas direktorat. Selanjutnya ada didukung sistem enterprise. Jadi order to cash ini bukan cuma soal menjual dan menagih ke pelanggan. Order to cash ini atau O2C ini adalah proses end-to-end yang memastikan layanan benar-benar aktif. Kali ini saya akan menjelaskan sekaligus memberikan contoh modul-modul sistem pendukung O2C atau order to cash di PT Zentel. Di PT Zentel, proses O2C atau order to cash dijalankan melalui sejumlah modul sistem yang saling terintegrasi. Setiap modul memiliki peran spesifik dan saling bergantung satu sama lain, sehingga tidak dapat berjalan secara terpisah. Integrasi ini penting untuk menjaga konsistensi data serta memudahkan penelusuran informasi di setiap tahapan proses bisnis. Dan untuk contoh-contohnya, pertama ada CRM, kemudian OMS, terus provisioning, billing, payment gateway, dan finance. Baik, perkenalkan saya Farhana Wahidia selaku Direktur Komersial dari perusahaan PT Zentel. Direktur Komersial menangani tahap awal O2C, yaitu memastikan order pelanggan valid. Data yang benar di awal akan mencegah kegagalan aktivasi dan kesalahan billing di tahap berikutnya. Adapun beberapa tahapan, yang pertama, verifikasi data pelanggan di CRM, yang kedua, pembuatan order di OMS, yang ketiga, penentuan status order, dan yang terakhir, pengiriman data ke provisioning. Tujuan dari O2C bukan cuma menyelesaikan order, tapi memastikan seluruh proses terdokumentasi dengan baik, minim kesalahan, dan mendukung kebutuhan audit serta pelaporan perusahaan. Adapun beberapa tujuan utama dari proses O2C adalah yang pertama, layanan aktif dengan benar, data pelanggan dan order akurat, pembayaran tercatat rapih, dan terakhir siap diaudit. Jika terjadi kesalahan di tahap ini, dampaknya bisa merambat ke proses selanjutnya. Karena itu, tahap komersial menjadi fondasi utama sebelum order diteruskan ke direktur teknologi. Pentingnya tahap komersial, yang pertama, mencegah layanan gagal aktif, yang kedua, menghindari kesalahan penagihan, dan yang terakhir, menjaga alur proses tetap lancar. Oke, sebagai Direktur Teknologi di sini saya bertanggung jawab memastikan layanan benar-benar aktif di jaringan. Proses provisioning dilakukan secara otomatis dan terpantau untuk menjaga keandalan layanan. Beberapa tanggung jawab saya yaitu mengecek kapasitas jaringan, memprovisioning otomatis, pencatatan log aktivasi, alert jika terjadi kesalahan. Perkenalkan, nama saya Rivalsyah Dwi Putra Safei selaku Direktur Sumber Daya Manusia di PT Zentel. Nah, saya akan di PT Zentel ini sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. Kira-kira peran atau tugas saya itu di PT Zentel ini apa sih? Nah, peran saya itu atau tugas saya memastikan kesiapan sumber daya manusia agar proses O2C berjalan dengan efektif. Peran ini juga
diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang solid antar direktorat, pemahaman yang baik terhadap prosedur O2C, serta kemampuan tim dalam merespons dan menangani permasalahan secara terstruktur. Nah, dengan dukungan-dukungan tersebut, tim diharapkan mampu bekerja selaras dan cepat dalam menghadapi dinamika operasional di lapangan. Perkenalkan, nama saya Lenita Emintia selaku Direktur Keuangan di PT Zental. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai peran Direktur Keuangan di dalam perusahaan. Direktur Keuangan bertugas mengelola seluruh aspek keuangan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan dari layanan yang digunakan oleh pelanggan. Karena perusahaan ini memiliki jumlah transaksi yang sangat banyak setiap hari, maka pengelolaan keuangan harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Billing dan pembayaran merupakan proses penting dalam memastikan perusahaan memperoleh pendapatan dari layanan yang diberikan. Direktorat Keuangan bertanggung jawab memastikan bahwa setiap penggunaan layanan oleh pelanggan akan dibuatkan tagihan dan dicatat dengan benar di dalam sistem. Setelah tagihan dibuat, proses berikutnya adalah verifikasi pembayaran yang masuk, baik dari transfer bank maupun metode pembayaran lainnya. Status pembayaran kemudian dikelompokkan menjadi paid, pending, atau pilot, sehingga perusahaan dapat mengetahui kondisi pembayaran dari setiap pelanggan. Selain itu, dilakukan juga rekonsiliasi data agar data tagihan dan pembayaran tetap sesuai. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data keuangan antar sistem yang digunakan perusahaan. Pada perusahaan ini, data biasanya berasal dari sistem order, billing, pembayaran, hingga data dari bank. Tujuan dari rekonsiliasi ini adalah untuk memastikan tidak ada perbedaan data antar sistem. Jika ditemukan perbedaan, maka akan dibuat laporan pengecualian atau exception report untuk mengetahui data kesalahannya. Melalui proses billing, pembayaran, serta rekonsiliasi dan kontrol keuangan, perusahaan dapat memastikan bahwa pendapatan tercatat dengan baik dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, itu merupakan penjabaran dari tugas dan peran Direktur Keuangan. Lalu, integrasi, strategis, dan pengawasan. Tiga utama memastikan seluruh proses O2C berjalan terintegrasi dan mendukung strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Ada beberapa poinnya juga. Yang pertama, sinkronisasi lintas direktorat. Yang kedua, ada pengawasan kinerja O2C. Poin ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang terakhir, manajemen risiko layanan. Selanjutnya, dampak jika O2C bermasalah. Gangguan di satu tahap O2C bisa langsung berdampak ke pelanggan dan reputasi perusahaan kami. Karena itu, pengawasan menyeluruh menjadi hal yang krusial. Ada beberapa poinnya juga. Aktivasi gagal, pembayaran tertunda, data tidak valid, dan kepuasan pelanggan menurun. Dengan sistem manusia dan proses yang terintegrasi, O2C di PT Zental mampu mendukung layanan digital yang stabil, transparan, dan berorientasi pada pelanggan. Mungkin cukup sekian dari PT Zental atau dari perusahaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.